Demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 adalah sistem politik yang diterapkan di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru berfokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pemeliharaan ketertiban. Namun, seringkali dikritik karena sifat otoriter dan pembatasan terhadap kebebasan politik. Beberapa ciri khas demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru meliputi: yang pertama adalah sentralisasi kekuasaan. Pada masa Orde Baru, kekuasaan sangat terpusat pada Presiden Soeharto. Partai politik dan lembaga legislatif, seperti DPR, seringkali tidak memiliki kebebasan penuh dalam pengambilan keputusan. Semua kebijakan besar biasanya datang dari pemerintah pusat dengan sedikit ruang untuk opsisi atau diskusi terbuka. Yang kedua adalah pemilu yang terbatas. Pemilihan umum tetap diadakan, tetapi mekanisme pemilu pada masa Orde Baru sangat dikontrol. Hanya ada beberapa partai yang diperbolehkan berpartisipasi dalam pemilu, dan biasanya partai-partai tersebut harus menyatakan kesetiaan pada pemerintah Orde Baru. Partai utama pada waktu itu adalah Golkar atau Gabungan Golongan Karya yang menjadi alat politik utama Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang berikut adalah pembatasan kebebasan pers dan organisasi. Media massa di bawah Orde Baru seringkali dikendalikan oleh pemerintah dan sangat dibatasi. Jurnalis yang mengkritik pemerintah seringkali menghadapi ancaman atau tindakan represif. Organisasi massa yang independen juga dibatasi, dengan kebanyakan organisasi yang ada harus berafiliasi dengan pemerintah. Yang keempat adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara digunakan sebagai landasan untuk semua kebijakan pemerintah. Dalam prakteknya, Pancasila seringkali dijadikan alat untuk menjustifikasi tindakan-tindakan yang menekan kebebasan berpendapat dan oposisi. Yang kelima adalah militerisasi dan operasi keamanan. Militer memiliki peran penting dalam politik Indonesia selama masa Orde Baru. Selain itu, berbagai operasi keamanan seperti operasi militer di Aceh dan Timur Timur serta tindakan represif terhadap kelompok oposisi menjadi bagian dari pengelolaan kekuasaan. Meskipun Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di beberapa sektor, banyak yang berpendapat bahwa demokrasi Pancasila pada masa ini lebih bersifat otoriter daripada demokratis. Dengan pembatasan terhadap kebebasan politik dan hak asasi manusia. Baru setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, Indonesia mulai menjalani reformasi dan mengarah pada demokrasi yang lebih terbuka. Demokrasi era reformasi di Indonesia yang dimulai pada 1998 hingga sekarang merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Era ini dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Kejatuhan Soeharto dipicu oleh krisis ekonomi yang parah pada akhir 1990-an dan tuntutan reformasi dari berbagai kalangan masyarakat. Berikut adalah beberapa perkembangan penting dalam demokrasi era reformasi. Yang pertama adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu langkah pertama yang diambil pasca reformasi adalah perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pasal yang mengatur kekuasaan presiden dan sistem pemerintahan diubah untuk memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan eksekutif. Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen juga memberikan ruang bagi hak-hak individu dan kebebasan berekspresi. Yang kedua adalah pemilihan umum langsung.
Sebelum reformasi, pemilihan presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun, sejak reformasi, Indonesia menerapkan sistem pemilihan umum langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden yang pertama kali dilaksanakan pada 2004. Ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Yang ketiga adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi juga membawa perubahan dalam struktur pemerintahan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya mereka yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang keempat adalah kemerdekaan media dan kebebasan berpendapat. Pada era Orde Baru, media dikontrol ketat oleh pemerintah. Setelah reformasi, kebebasan pers dijamin dan media massa berkembang pesat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih bebas dalam mengekspresikan pendapatnya. Meskipun dalam praktiknya masih ada tantangan dalam menjaga independensi media. Yang kelima adalah pluralisme dan hak asasi manusia. Era reformasi menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia atau HAM dan menghargai keberagaman. Banyak lembaga negara dan masyarakat sipil yang bekerja untuk memastikan perlindungan hak-hak individu, meskipun masih ada tantangan terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia di beberapa sektor, seperti diskriminasi dan kekerasan. Yang terakhir adalah pemilu dan partisipasi politik. Di era reformasi, Indonesia semakin terbuka dengan beragam partai politik. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan lebih bebas. Namun, masih ada dinamika politik yang dipengaruhi oleh uang, politik identitas, dan polarisasi. Secara keseluruhan, demokrasi era reformasi telah membawa Indonesia menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis dibandingkan dengan era sebelumnya. Namun, tantangan seperti korupsi, polarisasi, politik, dan ketimpangan ekonomi masih menjadi isu yang harus dihadapi di era ini.